Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih merasakan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Kenikmatan-kenikmatan yang sungguh luar biasa banyaknya. Mulai dari nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang terpenting lagi adalah nikmat kita masih diberikan dan semoga terus diberikan oleh Allah keimanan dan cinta kepada keimanan. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, melengkapi apa yang telah kita bahas pertemuan yang telah lalu, yaitu yang ada hubungannya dengan perkara-perkara yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Kita seorang muslim yang cinta akan akhirat. Kita seorang muslim yang rindu akan surga. Kita seorang muslim yang sangat berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kenikmatan yang sangat besar manakala seorang manusia dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Terutama ketika dia mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kenikmatan yang sangat besar manakala dia menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih. Demikian pula para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setiap kita, setiap anak Adam, tidak ada seorang pun yang bersih dari dosa. Seperti dalam sebuah hadis rawahu Imam Ahmad dan yang lainnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam khata'. Mereka banyak berbuat kesalahan. Mereka banyak berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat dosa
orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri lahir maupun batin. Ini merupakan kenikmatan yang besar manakala seseorang senantiasa berusaha bertobat kepada Allah dan mensucikan dirinya dari dosa-dosa. Kenapa demikian? Karena mereka termasuk di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian pula meskipun kita ini termasuk orang yang mungkin banyak berbuat dosa, memandang, mendengar, berbicara, bergerak dan seterusnya, meskipun demikian Allah tidak membolehkan kita untuk putus asa. Allah melarang kita dari putus asa. Karena Allah Maha Pengampun, akan menerima taubatnya orang-orang yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba yang mau betul-betul taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Qul, katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, kalian jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Artinya bagi hamba-hamba Allah yang mau memohon ampun kepada Allah SWT dengan taubatan-taubatan nasuha. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, demikian pula dalam surat Ali Imran ayat 135, Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Walladzina fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum, dan orang-orang yang ketika mereka mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, kemudian mereka dzakarullaha, ingat kepada Allah, ya, sadar kembali kepada Allah, kemudian mereka fastaghfaru lidzunubihim, mereka istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa mereka. Dan mereka mengetahui tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah.
Kemudian mereka walam yusiru ala ma fa'alu, mereka tidak terus-menerus terhadap apa yang telah mereka kerjakan dari perbuatan maksiat tersebut, dan mereka mengetahuinya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana Allah menyediakan amal-amal, bahkan seluruh amal ibadah, seluruh amal kebaikan, seluruh hasanah. Sesungguhnya seluruh hasanah merupakan perkara-perkara yang dapat menghapus dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Maka dari itu para pemirsa, kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita tergelincir dalam perbuatan maksiat, kita diperintah untuk mengiringi, mengikuti, menyusul, disusulkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka iringilah perbuatan-perbuatan yang jelek dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Tamhuha, perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang telah kita bahas, di antara perkara-perkara yang dapat menghapus dosa kita banyak sekali. Yang terpenting di antara perkara yang penting adalah masalah tauhid. Masalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah di dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah, baik rububiyahnya, baik uluhiyahnya, maupun di dalam asma dan sifatnya. Perkara tauhid, yang mana yang menjadi sentralnya adalah kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid, yang sering kita ikrarkan di dalam sholat, dalam tasahud, yang sering kita pakai untuk berzikir, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Merupakan kalimat yang sangat besar, sangat berat bobotnya dibandingkan dunia seisinya, dibandingkan seluruh alam semesta, langit yang 7 dan seisinya, bumi yang 7 dan seisinya. Apabila ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, pada dasarnya masih berat. Masih berat bobotnya kalimat la ilaha illallah. Tentunya para pemirsa, kalimat yang telah sering kita ucapkan, bahkan insya Allah tidak lupa kita ucapkan, akan dapat memberikan manfaat kepada pelakunya dengan mengetahui beberapa syarat tentunya. Artinya bahwa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak hanya sekedar ucapan, tulisan yang kita ucapkan tanpa makna, bukan. Jikalau kita memahami dan memenuhi syarat-syarat tersebut, kita akan mendapatkan berbagai macam manfaat di dunia wal akhirah. Ketika di dunia kita mendapatkan ketenangan hati, jikalau kita mengucapkannya, mengamalkannya sesuai dengan syarat-syarat tersebut, kita akan mendapatkan al-amnu, keamanan. Pertama aman di dunia, yang kedua aman di akhirat. Seperti yang tercantum dalam surat
Al-An'am ayat 100, ayat 82 Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, kemudian walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan, walam yalbisu ay walam yukhallitu, tidak mencampur adukan antara imanhum ay tauhidahum, dengan iman mereka, dengan tauhid mereka, bidzulmin, dengan kesyirikan. Mereka beriman, mentauhidkan Allah, dan tidak mencampur adukan antara tauhid mereka dengan kesyirikan. Apa janjinya Allah? Ulaika lahumul amnu. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan al-amnu. Apa itu al-amnu? Tuma'ninatun nafsi wa zawalul khawfi. Ketenangan jiwa. Jiwanya tenang, tentram. Di dunia terbebas dari kegalauan, kegundah-gulanaan. Demikian pula orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, mereka akan dihilangkan rasa takut. Takut di dunia ketika terjadi berbagai macam fitnah yang melanda di muka bumi ini. Ketika orang-orang ahli syirik, mereka hatinya goncang dengan masalah yang sepele saja. Contohnya adalah dengan naiknya BBM, naiknya listrik, ya, naiknya harga-harga. Ahli tauhid tidak susah, tenang ahli tauhid. Kenapa? Karena semua yang terjadi tidak lepas dari kepengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ketika kita mendapatkan berbagai macam musibah dan bencana, tentunya ada sebab-sebab dari manusia, dari hamba-hamba Allah, sehingga Allah memberikan seperti itu. Jadi ahli tauhid tidak akan susah, gak akan gundah, hatinya akan senantiasa tenang hidup di dunia bagaimanapun kondisinya. Ketika terkepung, ketika kondisi saat ini misalnya yang mungkin sedang goncang, ya, ahli tauhid senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebagai pelindung dan sebaik-baik penolong. Ketika orang-orang mengancam ahli tauhid dengan berbagai ancaman, ahli tauhid tenang-tenang saja, karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa, Allah sebagai pelindungnya. Itu ahli tauhid. Berbeda dengan ahli syirik. Ketika mereka menghadapi berbagai macam ujian yang kecil pun mereka sudah goyah. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula para pemirsa, di antara manfaatnya tauhid ini adalah untuk kebaikan di akhirat. Di dunia mereka mendapatkan ketenangan hati, dan mereka juga wahum muhtadun, mereka akan dibimbing oleh Allah, muhtaduna, mendapatkan petunjuk kemana? Ila siratil mustaqim as-sabituna alaihi. Mereka akan dibimbing oleh Allah kepada jalan yang lurus, dan mereka kokoh di atas jalan yang lurus. Ini ahli tauhid. Belum di akhirat, keamanan yang akan diperoleh adalah mereka aman, khulusun minal azab. Mereka akan selamat dari siksanya Allah. Mereka akan diselamatkan dari siksanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, mereka akan dibebaskan dari kekekalan di neraka.
mereka tidak akan disiksa oleh Allah. Bagi siapa mereka? Ahli tauhid, yang ketika meninggal dunia mereka tidak membuat dosa-dosa besar, dan mereka tidak akan kekal di neraka. Siapa mereka? Ahli tauhid yang ketika meninggal dunia mereka masih membawa dosa-dosa besar dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka orang tersebut akan disiksa di neraka terlebih dahulu, kemudian akhirnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula dalam sebuah hadis yang pernah kita baca, keutamaan tauhid. Dalam sebuah hadis rawahu al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala rusu'il khalaiki yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan membebaskan, ya. Allah akan membebaskan dengan sebab apa? Nanti akan kita baca hadisnya. Sesungguhnya Allah akan membebaskan seseorang di hadapan khalayak ramai dari kiamat nanti. Seorang fayansuru alaihi sijil tis'atan wa tis'ina sijillan. Kemudian akan disodorkan kepadanya 99 lembaran catatan amal perbuatan, ya. Allah akan menyodorkan kepada dia 99 catatan amal perbuatan. Kullu sijillin, setiap lembarnya, sampai kita mengatakan mislu maddal basar, satu lembarnya luasnya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, subhanallah, sangat luas. Dan semua perbuatan-perbuatan tercatat di situ satu lembar. Belum 99. Satu lembarnya, lebarnya, luasnya sejauh mata memandang. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, Allah berkata, atunkiru min hadza syai'an, apakah kamu mengingkari catatan amal perbuatanmu yang ada di lembaran ini? Fayaqulu, Allah masih melanjutkan perkataannya, ya. Adzulamaka katabati al-hafidun, apakah malaikat pencatat amal perbuatan kamu telah berbuat zalim kepada kamu, melebihkan? Fayaqulu, dia menjawab, la ya Rabbi, tidak ya Allah. Afalaka udhrun, fayaqulu afalaka udhrun. Allah berfirman lagi, apakah kamu masih punya alasan untuk berargumen? Fayaqulu, Allah berfirman, dia berkata, fayaqulu la ya Rabbi, tidak ya Allah. Fayaqulu, Allah berfirman, bala fa inna laka indana hasanatan. Justru sesungguhnya kamu masih memiliki kebaikan di sisiku. Engkau masih punya kebaikan di sisiku. Kemudian Allah berkata lagi, fa innahu la dzulma 'alaikal yaum, pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Kemudian fatukhraju bitaqatin, dikeluarkanlah bitaqah, sebuah kartu. Fiha, dalam kartu itu tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam kartu itu tertulis asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa
Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kemudian fayaqul, Allah berfirman, uhdur waznaka, sekarang perhatikanlah timbangan amal perbuatan kamu. Fayaqulu, dia mengatakan, ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu, ma hadhis sijillat, apa gunanya kartu ini ya Allah dibandingkan 99 lembaran catatan perbuatan saya yang banyak dosa-dosanya ya Allah. Apa manfaatnya kartu saya ini, kartu ini ya Allah? Faqala, Allah berfirman, kamu tidak akan dizalimi. La dzulma 'alaika. Kemudian faqala fatudau al-bitaqatu fi kifatin wa sijillat fi kifah. Kemudian diletakkanlah bitaqah dalam suatu timbangan, demikian pula lembaran-lembaran catatan amal perbuatan diletakkan di daun timbangan yang lain. Apa yang terjadi para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Fatosati sijillat wasakulatil bitaqatu. Lembaran-lembaran yang jumlahnya 99, yang satu lembarnya sejauh mata memandang tadi berterbangan, menjadi ringan, menjadi beratlah satu kartu yang bertuliskan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallah. Fala yaskunu ma'ismillahi syai'un, maka tidak ada yang lebih berat dibandingkan nama-nama Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan keutamaan kalimat tauhid bagi ahli tauhid yang mereka betul-betul mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Tentunya tidak sembarang kita mengucapkan. Di sana ada syarat-syarat yang perlu kita ketahui agar apa yang kita ucapkan dari kalimat syahadat ini bermanfaat, menjadi berat, melebihi seluruh lembaran-lembaran catatan amal perbuatan. Meskipun para pemirsa, kita tidak bisa membelah setiap dada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita husnudzon kepada mereka. Kita husnudzon kepada orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi sebagai peringatan untuk kita semuanya para pemirsa, bahwa kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang merupakan fondasi agama Islam, yang merupakan rukun Islam yang pertama, yang merupakan syarat seseorang masuk Islam, ya, ini ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang wajib diketahui oleh setiap manusia, umumnya kaum muslimin khususnya. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap manusia diperintah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa kecuali. Seluruh manusia diperintah, diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, agar mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi para pemirsa, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang bermakna, yang punya maksud, punya tujuan, tidak lain dan tidak bukan adalah kalimat la ilaha illallah punya maksud agar kita ini dengan mengucapkan kalimat itu kita dapat mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah, dalam segala hal yang menjadi kekhususan Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan syirik seperti yang telah didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Quraisy. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah kepada orang Quraisy,
Ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hei orang-orang Quraisy, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalian niscaya akan beruntung, akan selamat, akan sukses hidupnya. Ketika Nabi kita mengajak kepada kalimat tersebut, apa sambutannya orang-orang Quraisy yang menolak? Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini akan mengajak, akan menetapkan sesembahan cuma satu saja? Ini orang-orang Quraisy paham akan kalimat tersebut, paham akan maksudnya. Ketika Nabi mengajak kepada mereka untuk mengucapkan kalimat ini, maksudnya apa? Agar mereka menetapkan cuma satu sesembahan saja, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan patung, bukan pohon, bukan malaikat, bukan nabi, bukan orang-orang soleh, tapi Allah. Agar mereka berdoa hanya kepada Allah, menyembelih kurban hanya untuk Allah, bernadar hanya kepada Allah, ya. Bertawasul hanya kepada Allah, tidak kepada orang-orang mati. Itu maksudnya. Tetapi orang-orang Quraisy yang mereka punya kebiasaan jahiliyah, mereka menyembah pohon, beribadah kepada pohon, ya. Mereka memohon kepada patung-patung, kepada Lata, Uzza, Manat. Mereka memohon kepada para malaikat, mereka memohon kepada jin, kepada orang-orang soleh, ya. Mereka serta-merta menolak aja'alal alihata ilahan wahidan. Apa Muhammad ini akan menetapkan sesembahan cuma satu toktil, ya? Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh. Ujab, ini aneh. Aneh Muhammad ini. Buang masyarakat saja punya banyak sesembahan, kok Muhammad akan mengajak kepada satu sesembahan saja. Ini aneh, nyelisih adat kebiasaan orang Quraisy. Maka dianggap aneh, ya. Maka demikian pula para pemirsa, jangan heran, ya, jikalau ada dai-dai yang mengajak kepada masyarakat akan mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik, meninggalkan perbuatan syirik yang mereka kerjakan, meninggalkan patung-patung mereka, pohon-pohon mereka, tempat keramat mereka, diajak untuk hanya memberikan ibadahnya kepada Allah. Apa kata mereka? Ini kelompok Wahabi ini, ya. Ini Wahabi ini, ya. Ini kelompok radikal ini dan sebagainya. Padahal dakwah tersebut dakwahnya para rasul, wabil khusus dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah syarat, apa saja syarat-syarat ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar bisa bermanfaat? Yang pertama adalah al-ilmu. Seseorang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus berilmu. Artinya dia harus memahami, harus mengerti makna kalimat la ilaha illallah. Harus mengerti maksud dari kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya para pemirsa? Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Tetapi kalimat la ilaha illallah adalah bahasa Arab yang punya makna, yang mana kalimat ini terdiri dari la ilaha dan illallah. La ilaha, ilah dalam bahasa Arab mana ilahun, ma'luhun, ma'budun, ya. Ma'luhun, ma'budun, yang diibadahi. Sehingga kalau dirangkai la ilaha, tidak ada sama sekali yang berhak untuk diibadahi.
Tidak ada sama sekali yang berhak untuk disembah. An-nafyu, ditiadakan sama sekali sesembahan di alam semesta ini. La ilaha, tidak ada sama sekali yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah di alam semesta. Kemudian baru kita tetapkan illallah, kecuali hanya Allah saja. Sehingga para pemirsa, ya, dari sini kita paham, setelah kita mengikrarkan kalimat syahadat la ilaha illallah, ya, kita paham bahwa di alam semesta ini tidak ada satu makhluk pun yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi dengan berbagai macam ibadah, kecuali hanya Allah semata. Illallah. Maka ketika Nabi berdakwah kepada orang Quraisy tersinggung. Kenapa? Karena mereka punya sembahan yang banyak, menyembah Lata, Uzza, Manat, ya, Hubal. Mereka menyembah malaikat, mereka menyembah kepada jin, kepada orang-orang soleh. Mereka tersinggung, ya. Sehingga mereka mengatakan, menganggap aneh dakwahnya Nabi Muhammad ini, aneh. Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka dalam surat Shad ayat 5. Ini perkara yang aneh ini. Muhammad ini membawa ajaran yang nyeleneh ini, kata mereka, ya? Ini harus kita pahami agar kita ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah selaras dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil para pemirsa yang dihormati Allah, wajibnya kita berilmu, mengerti dan mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Seperti yang tercantum dalam surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, ya, ilmuilah, ketahuilah oleh kamu. Apa itu? Sesungguhnya la ilaha illallah. Ketahuilah, sesungguhnya la ilaha illallah. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Ini perintahnya Allah. Fa'lam, ini perintah al-amr. Setiap kaum muslimin wajib mengetahui, setiap manusia juga wajib mengetahui bahwa di alam semesta ini tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata. Bukan matahari, bukan bintang, bukan rembulan, ya, bukan manusia, bukan nabi, tetapi Allah yang berhak untuk diibadahi, ya. Yang kedua adalah surat Az-Zukhruf ayat 86. Allah berfirman, wala yamlikuna alladziina yad'una walam yamlikuna, mereka tidak akan berkuasa, walam yamliku alladziina yad'una min dunihi asy-syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang-orang yang mereka seru selain Allah, orang-orang yang mereka seru selain Allah tidak mampu memberikan syafaat. Illa man syahida bil haqqi, kecuali orang yang syahida. Mereka man syahida bil haqqi, artinya apa? Mereka orang yang bersaksi terhadap kebenaran. Maknanya adalah man syahida bil haqqi, man syahida bila ilaha illallah. Mereka bersaksi terhadap kalimat la ilaha illallah wa hum ya'lamuna, dan mereka mengetahui, ya? Mereka memahaminya. Jadi ini syarat kita seorang muslim ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah wajib mengetahui maknanya.
Lihat dakwahnya para sahabat, wabil khusus Mu'adz bin Jabal. Ketika Nabi mengutus ke negeri Yaman, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, sesungguhnya Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum, itu ahli kitab, yang mana mereka telah mengenal Allah melalui kitab Injil. Falyakun awal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka adalah yang pertama kali kamu dakwakan kepada mereka, ya Mu'adz, kalimat syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Ini. Jadi kalimat la ilaha illallah, kalimat yang mengajak kepada kita untuk mentauhidkan Allah. Artinya apa? Menjauhi kesyirikan. Seperti itu. Dalam sebuah hadis yang sahih rawahu al-Imam Muslim, yang bersumber dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dia akan masuk surga. Nabi kita memberikan syarat. Wa huwa ya'lamu, dia mengetahui. Orang yang meninggal dunia dan dia tahu bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dia masuk surga. Tentunya digandingkan dengan syarat-syarat yang lainnya. Dalam hadis yang lainnya, dalam hadis yaitu rawahu Muslim yang lainnya, bahwa hadis yang di muka bahwasanya menjelaskan kepada kita tentang kita wajib mengetahui kalimat la ilaha illallah, bahwa dengan syarat kita wajib tahu dan mengerti makna kalimat la ilaha illallah dengan dasar ayat dan hadis yang di muka yang telah saya sampaikan. Yang kedua syaratnya adalah al-yakin. Al-yakin, al-ilmu yang pertama, yang kedua al-yakin. Al-ilmu, perkara yang menolak kebodohan. Yang kedua al-yakin, seseorang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus yakin dalam hatinya. Yang merupakan lawannya adalah asyak, keraguan. Seorang muslim yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak boleh ragu-ragu. Dia harus yakin seyakin-yakinnya. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan dalam hatinya tentang keesaan Allah. Mana dalilnya para pemirsa? Dalam sebuah ayat surat Al-Hujurat ayatnya 15, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya yang dikatakan orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Artinya harus yakin. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatinya. Enggak cukup ilmu. Ilmu juga, tapi harus yakin. Orang berilmu kalau enggak yakin, ilmunya enggak bermanfaat. Apa gunanya dia berilmu tapi enggak yakin? Seperti orang munafik.
Orang munafik itu tahu, tapi dia ragu-ragu. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat 1, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Apabila datang kepada kamu yang Muhammad orang-orang munafik, dia mengatakan, "Kami bersaksi," kata mereka, "sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Allah mengetahui bahwa engkau adalah utusan Allah. Tapi orang munafik ragu-ragu. Kita seorang muslim tidak boleh ragu-ragu. Kenapa Allah berfirman, sesungguhnya yang dikatakan orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Dia mengeluarkan hartanya untuk fisabilillah, untuk kebaikan-kebaikan, untuk Islam, ya. Allah mengatakan mereka lah orang-orang yang jujur dalam hatinya, jujur imannya dalam hatinya. Ayyuhal ikhwah, di antara hadis yang mulia yang menguatkan dalil ini adalah hadis rawahu al-Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, wa anni rasulullah, dan aku bersaksi aku adalah utusan Allah. Ya la yalqallaha bihima abdun ghaira syakkin fihima illa dakhala jannah. Tidaklah seseorang, ya, berjumpa dengan Allah dengan membawa dua kalimat ini dengan tidak ragu-ragu, ya, dengan tidak ragu-ragu, maka dia akan masuk surga. Ini menjelaskan bahwa ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita harus yakin, ya, harus yakin, berilmu terus yakin, ya, seyakin-yakinnya. Tidak boleh kita ragu-ragu. Dalam hadis yang lainnya, rawahu Muslim, juga hadis yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam, "Man laqaitu min wara'i hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashiru bil jannah." Barang siapa yang bertemu denganku, berjumpa denganku, orang yang di balik dinding ini, ya, dan dia mengucapkan kalimat bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah mustaiqinan qalbuhu, hatinya itu yakin, maka berilah kabar gembira dengan surga. Subhanallah, ya, yakin. Maka syaratnya harus yakin. Seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus yakin, berilmu dan yakin. Yang ketiga, al-ikhlas. Ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di samping kita berilmu mengetahui maknanya, kita yakin, kita harus ikhlas, ya. Yang mana ikhlas ini namanya adalah syirik, ya. Setelah kita berilmu, setelah yakin, kita nggak boleh mensekutukan Allah. Kita harus ikhlas, murni, memurnikan ibadahnya kepada Allah. Di antara dalil yang menyebut tentang keikhlasan adalah seperti yang tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah lah agama yang bersih, yang khalis. Apa itu? Khalis minasyirki, bersih dari kesyirikan. Demikian pula ayat yang selalu kita hafal, kita baca, Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa wa ma umiru, dan mereka tidaklah diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agamanya kepada Allah, hunafa, dengan lurus, tidak condong kepada kesyirikan. Ini perintah ikhlas dalam Al-Quran.
Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya tentunya. Dan hadis yang mendukung tentang hal itu adalah di antaranya hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ketika sahabat Abi Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisafa'atika yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaat dari kiamat nanti ya Rasulullah? Nabi mengatakan, as'adun nasi bisafa'ati, orang yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatku nanti dari kiamat, orang yang man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi, ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Ikhlas ini merupakan syarat ya. Dan dalam hadis yang lainnya rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika dia mengucapkannya dalam rangka mencari wajahnya Allah. Ini yang ketiga harus ikhlas. Yang keempat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping ilmu, yakin, ikhlas, harus jujur. Ya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus jujur dalam hatinya. Ya. Tidak boleh dusta, harus jujur. Tidak boleh dusta seperti orang-orang munafik. Mereka mengucapkan tapi mendustakannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira ya, dibiarkan begitu saja mengucapkan aku beriman, sementara belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah mengetahui ya, siapa di antara orang-orang yang jujur dan siapa orang yang dusta. Artinya Allah menampakkan mereka siapa yang jujur, siapa yang dusta. Ini jujur merupakan syarat ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita enggak boleh mendustakannya ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, yang bersumber dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa haramallahu ala nar. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadati kecuali hanya Allah dan bersaksi Muhammad utusan Allah, jujur dari hatinya, maka pasti Allah akan haramkan baginya neraka. Jujur merupakan syarat. Yang kelima, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping berilmu, yakin, ikhlas, jujur, yang kelima adalah mahabbah. Kita harus mencintainya. Ya. Kita nggak boleh membenci. Ya. Kita harus mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai isinya, kandungannya, tuntutannya. Ya. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asadu hubbalillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, andad. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Ya. Mereka menyembah tandingan-tandingan itu seperti menyembah Allah. Ya.
Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat-sangat mencintai Allah. Cintanya yang diwujudkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi kita pernah bersabda, salasun man kunna fihi wajada halafatal iman. Tiga perkara yang apabila seseorang pada dirinya terdapat tiga perkara itu akan mendapatkan kelezatan iman, manisnya iman. Apa itu? Yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa ayuhibal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia tidaklah mencintai seseorang melainkan cintanya karena Allah. Yang ketiga, wa an yakroha an ya'udha fil kufri ba'da id an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuktafa finnar. Dia benci, dia enggak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dari kekufuran, sebagaimana bencinya dia mau dilemparkan ke dalam api. Tentunya orang yang mau dilempar ke dalam api akan meronta, akan memberontak. Sebagaimana pula orang yang telah mentas dari kekufuran, dia membenci kembali kepada kekufuran. Dia akan mendapatkan lezatnya iman. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada mencintai selain keduanya. Yang keenam, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dia harus inqiyat, harus tunduk, tidak boleh meninggalkan. Tunduk, patuh terhadap kalimat la ilaha illallah, seperti yang tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 54. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah, dan berserah dirilah kepadanya. Ini perintah tunduk. Ketika Allah menuntut kita untuk mengingkar kalimat syahadat la ilaha illallah, kita meyakininya, kita mengilmuinya, kita membenarkannya, kita jujur ikhlas, kita pun harus inqiyat, tunduk kepada tuntutan kalimat la ilaha illallah. Gak boleh kita tinggalkan. Yang ketujuh, yang terakhir, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, termasuk syarat kalimat la ilaha illallah adalah al-qabul, menerima, gak boleh menolak. Setelah kita mendengarkan, tahu, yakin, ikhlas, jujur, mencintai, tunduk, yang terakhir adalah kita harus menerima sepenuh hati, gak boleh kita menolaknya. Apabila 7 syarat tadi kita yakini, kita pahami, kita terima semuanya, maka insya Allah kalimat la ilaha illallah yang telah kita ucapkan akan membawa manfaat kepada kita di dunia wal akhirah, dan Allah akan menghapus dosa-dosa kita, akan memberatkan timbangan amal perbuatan kita, melebihi beratnya lembaran-lembaran amal perbuatan yang jumlahnya 99, yang lebar dan luasnya satu lembarnya sejauh mata memandang. Ketika kalimat la ilaha illallah kita ucapkan, kita ikrarkan sesuai dengan syarat tersebut, maka akan berbobot lebih berat daripada langit seisinya dan bumi seisinya. Dan itulah ahli tauhid, sehingga dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah SWT. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, demikianlah kelengkapan dari pembahasan yang telah lalu tentang pentingnya kita mengetahui syarat kalimat tauhid, syarat kalimat la ilaha illallah. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang senantiasa bisa melaksanakan dan menerima dan meyakini dan membenarkan sepenuh hati apa yang telah menjadi syarat tersebut. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah SWT dan diridhoinya, dan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, terutama kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada benarnya semua dari Allah dan Rasulnya. Jikalau ada kata yang keliru dan salah, semua dari syaitan.
Saya memohon ampun kepada Allah SWT. Dan demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya saudara di penghujung perjumpaan kita di kesempatan waktu menjelang siang hari ini. Di sesi yang terakhir kita akan bacakan pertanyaan dari pemirsa yang telah sampai kepada kami. Yang pertama dari saudara kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dosa seorang pezina dan berbuat kesyirikan dapat diampuni Allah jika orang itu benar-benar taubat dan menyesal walaupun dosa sejelasnya dari walaupun dosanya itu mungkin banyak gitu ya, dari saudara Ria Rizky di sana. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Ya, saudara Rian ya. Ria Rizky di Salatiga, Barakallahu. Seperti yang saya sampaikan di pembukaan tadi bahwa dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Ya. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang betul-betul tobat dan nasuha. Ya. Jadi ketika seseorang berbuat dosa syirik zaman dahulu kala. Ya. Siapa contohnya? Para sahabat. Abu Sufyan dan teman-temannya dulu, mereka banyak berbuat syirik, pembela kesyirikan. Tetapi Allah mengampuni dosa-dosa mereka ketika masuk Islam. Maka dosa apapun ya, selama seorang hamba betul-betul bertobat dan nasuha, maka insya Allah akan mengampuni dosa-dosa, termasuk dosa syirik, dosa zina. Dalam sebuah hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin fa akhbarani abasharani. Ada malaikat datang mendatangiku, malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian memberikan kabar gembira kepadaku. Apa kabar gembiranya? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dari umatku ini, ketika dia meninggal dunianya tidak berbuat syirik kepada Allah, dia akan masuk surga. Kemudian sahabat Abu Dzar bertanya, wa in zana wa in syarab. Meskipun orang itu pernah berzina ya Rasulullah, pernah mencuri, apakah yang mungkin masih diampuni dosa-dosanya? Apa masih masuk surga? Qala Nabi menjawab, wa in zana wa in syarab. Meskipun dulu pernah berzina, pernah mencuri, ya. Ketika dia meninggal dunianya tidak berbuat syirik, dia akan masuk surga. Artinya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, yang bersumber dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu lahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan bersaksi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah, bukan Allah, bukan anak Allah, tapi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa kalimatuhu,
kalimat dari Allah. Artinya apa? Nabi Isa diciptakan dengan kalimat kun fayakun. Alqaha ila Maryam, yang dimasukkan dalam rahimnya Maryam. Waruhun minhu, dan roh dari Allah, bukan rohnya Allah, tapi roh dari Allah, seperti kita semua punya roh dari Allah semuanya. Roh dari Allah. Wal jannata hakun, dan meyakini surga itu benar adanya. Wan nar hakun, neraka benar adanya. Apa kata Rasulullah SAW? Adkhulahu Allahul jannata ala makana minal amal. Allah akan memasukkan ke dalam surga meskipun dia masih membawa dosa-dosa. Dalam hadis yang lainnya, rawahu al-Imam At-Tirmidzi, hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, ya ibna Adam, hai anak Adam, selama kamu mengharapkan kepadaku, rajautani, mengharapkan kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu. Wala ubali, dan aku tidak akan peduli. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, ya. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma ala ma kana fika. Ya anak Adam, ya anak Adam, innaka ma da'autani, selama engkau masih mau berdoa kepadaku, warajautani, mengharapkan kepadaku, ampunan kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni dosamu, ala makana fika, meskipun kamu masih punya dosa-dosa. Wala ubali, aku tidak peduli. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dunubuka ananas sama, ya, summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Hei anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai sundul langit, ya, kemudian kamu minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Seandainya ya anak Adam, dosamu sepenuh bumi, ya, kemudian kamu ketika meninggal dunia tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun, akan aku datangkan ampunan sepenuh bumi itu pula. Maka pada saudara kita Rian, ya, Ria Rizki di Salatiga, ya, maka seandainya kita semua, ya, masih mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, ya, kapanpun, ya, malam siang, Allah masih membuka pintu tobat, ya. Allah masih membuka pintu tobat. Innallaha yabsutu yadahu, ya, bilail liyatuba misu'un nahar. Allah membuka tangannya di waktu malam hari untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Allah membuka tangannya di waktu siang liyatuba musi'ul lail, untuk menerima tobat orang berbuat dosa di waktu malam hari. Dan seperti terus sampai nanti matahari terbit dari barat, ya. Secara umum terbit dari barat, secara khusus sampai Allah, ya, sampai nyawa kita belum sampai tenggorokan, belum sampai kerongkongan, belum menuju horhir, Allah akan masih terus menerima tobat kita selama kita masih mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yuhorhir. Sesungguhnya Allah akan terus menerima taubat seorang hamba selama belum yuhorhir, nyawa sampai di kerungan. Wallahu alam bishawab. Tidak bertobat, ya, harus bertobat, ya. Jangan putus asa, nggak boleh putus asa. Terus istighfar dan memperbaiki diri dengan istighfar, dan juga kemudian memperbaiki dengan amal-amal soleh, ya, ya, kemudian meningkatkan keimanan terus sampai akhir hayat. Dan kemudian semoga manfaat tentunya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Maksudnya udah bisa baca juga melalui guru, cuma faedah-faedah yang belajar. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du.
Tidak dipungkiri para pemirsa yang dirahmati Allah bahwa tidak ada yang lebih utama kita baca Al-Quran dibandingkan dengan melalui mushaf Al-Quran. Itu paling utama, ya. Paling utama membaca Al-Quran melalui mushaf. Tetapi meskipun demikian, tidak ada larangan ketika kita membaca lewat HP, lewat televisi, ya. Karena apa? Itu adalah sarana, wasilah, ya. Di antara wasilah yang diperbolehkan itu wasilatul dakwah, wasilatul ilmi, ya. Di televisi dengan mendengar seorang ustadz yang menjelaskan ayat tertentu, tafsir tertentu, tentunya dengan sumber yang jelas, maka tidak ada halangan, tidak ada larangan, ya. Karena ketika kita mencari ilmu, ya, terkadang kita terbatas waktu kita menghadiri majelis taklim misalnya, ya, terbentur dengan waktu karena seorang pekerja, ya, berbenturan dengan tugas yang wajib misalnya. Terkadang dia punya misalnya di rumah TV, Insan TV atau Roja TV dan sebagainya, ya, yang menjelaskan ilmu-ilmu di situ oleh para asatidz, para ulama, maka seperti tidak masalah dan termasuk di antara kemuliaan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang diberikan musibah oleh Allah berupa sakit, maka apakah semua musibah akan dihapuskan oleh Allah? Sintang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du, kepada saudaraku di Sintang, barakallahu fiik, ya. Di antara perkara penghapus dosa adalah, ya, kebaikan, ya. Kebaikan adalah penghapus dosa. Istighfar, taubat dan nasuha. Semua kebaikan termasuk penghapus dosa. Tetapi di sana juga ada Allah menghapus dosa-dosa kita dengan cara lain, yaitu kita diuji dengan rasa sakit, dengan rasa lelah, dengan rasa capek, ya, dengan kesulitan, kesempitan rezeki, ya, kesulitan hidup. Kalau kita mau sadar dan paham, itu adalah termasuk di antara penghapus dosa kita. Dalam sebuah hadis rawahu al-Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah." Ma yazalul bala, yang namanya al-bala, namanya ujian, musibah, ya, berupa sakit, ya, bencana dan seterusnya, akan terus senantiasa dirasakan oleh orang mukmin, laki-laki maupun perempuan. Maka setiap orang yang mengaku beriman, jangan dikira nggak mendapatkan musibah, ya. Itu pasti. Setiap orang yang beriman, ngaku beriman, pasti masing-masing mendapatkan musibah dari Allah. Entah seberapa besar kecilnya kita nggak tahu. Masing-masing kadang punya masalah sendiri-sendiri, ya. Lah, apa tujuannya Allah memberikan musibah, memberikan bala ujian kepada hamba-hambanya? Nabi kita mengatakan, fi nafsihi, ujian yang berhubungan dengan nafsihi, jiwanya, kesedihan, ya. Kita dikasih sakit, ditinggal mati orang tua kita, tinggal meninggal dunia oleh anak kita, ya, saudara kita, sedih hati kita. Ini ujian. Kita diuji dengan jiwa kita. Kadang sedih melihat anak kita sakit, sedih, ya, susah, ya. Melihat saudara kita dibantai, sedih. Ini juga ujian, ya. Fi nafsihi, melihat saudara-saudara kita, ya, yang mengalami musibah lain, kita juga sedih. Ditinggal mati oleh keluarga kita, sedih. Yang kedua, wa waladihi, seseorang diuji dengan anaknya. Ini ujian.
Kadang melihat anaknya ya sedikit nakal, ya toh? Sedikit beling, ugal-ugalan. Ini ujian. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika kita seperti itu, apa sikap kita? Ya, kita bersabar dan berdoa, mendidik anak kita, terus mendidik dan mendidik. Ya, nggak ada henti-hentinya. Kenapa? Memang Allah ciptakan anak kita adalah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak adalah ujian. Ya, ujian bagi kita semuanya, termasuk anak kita. Maka jangan sampai para orang tua, ibu-ibu terutama, ya, ketika diuji oleh anaknya dengan ujian yang mungkin menyakitkan hati, dia mengucapkan ucapan yang buruk, mendoakan yang jelek, jangan. Kenapa demikian? Karena setiap ucapan orang tua diamin oleh malaikat. Ya. La tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum, kata Nabi. Wala tad'u ala amwalikum. Kamu jangan mendoakan kejelekan kepada dirimu sendiri, anakmu, hartamu. Jangan. Kita harus waspada terhadap apa yang kita ucapkan. Hati-hati, super sabar. Terkadang kita melihat anak kita menjengkelkan, terlontar ucapan naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita mengucap ucapan yang buruk. Kita ucapan yang baik. Kenapa? Ya. Fa innal malaikata tu'aminuna ma taqulun. Karena apa? Malaikat itu mengamini apa yang kamu ucapkan. Sama-sama kita jengkelnya, kita imbangi dengan ucapan yang baik. Masya Allah, asraka Allah, asrakillah. Ya. Ini lebih baik. Ini doa, walaupun kita jengkel, tapi ada doa. Semoga Allah memperbaiki kamu, nak. Ya. Jangan sampai ucapan yang buruk yang akan mencelakakan anak kita. Kenapa? Ya akan menyesal diri kita sendiri. Kita diuji dengan anak kita. Yang ketiga, wa malihi, kita diuji dengan harta kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, ay ibtila, ikhtibar. Sesungguhnya anakmu, hartamu dan anak adalah ujian. Kadang seseorang hari ini memiliki mobil 10, rumah tingkat, tetapi besok gempa bumi rata. Ya, kita nggak menyangka. Ya. Tiba-tiba besok bangkrut, kita nggak nyangka. Itu ujian. Ya. Kemarin mau panen, oh ternyata besoknya diserang mereng dan sebagainya. Maka semua apa yang kita terima bagi seorang mukmin berupa sakit, ya, berupa kesedihan dan sebagainya, sesungguhnya bisa menghapus dosa-dosa kita. Dan semua itu adalah baik bagi kita semuanya. Seperti yang tercantum dalam sebuah hadis Sahih Muslim, qala Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh sangat menakjubkan, elok betul semua urusan orang yang beriman. Semuanya kok dianggap baik, semuanya kok jadi baik. Kenapa? Ya. Dan itu semua adalah yang miliki adalah orang-orang mukmin saja. Orang kafir enggak punya sifat seperti itu. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. Bagaimana itu? In asobathu sarra syakara fa huwa khairun lah. Ketika orang mukmin diuji kebaikan, kesehatan, kekayaan dan sebagainya, jabatan, dia bersyukur, ya. Dan itu baik baginya. Wa in asabatu dharra, diuji dengan dharra, ya, kesulitan, musibah, sakit, dia sabara, dia bersabar, dan itu baik baginya. Intinya ayo ikhwan, ya. Cerita di Sintang ya. Ya. Bahwa sakit kita entah ringan ataupun berat, ya, itu merupakan ujian bagi kita, dan termasuk di antara manfaatnya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita, bahkan mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT. Innallaha, ya, idza ahabba qauman ibtalahu, inna idzamil jaza' ma idzamil bala. Sesungguhnya besar kecilnya pahala itu tergantung dengan besar kecilnya bala ujian. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu, dan Allah Ta'ala apabila ingin mencintai seseorang mengujinya terlebih dahulu. Fa in radiya falahu ridho, jika dia diuji itu ridho, rela, legowo hatinya, Allah pun akan ridho. Wa in sakita falahu sukhtu,
Tetapi ketika diuji Allah, dia menggerutu, dia muring-muring, dia tuh marah, protes, maka Allah pun akan marah juga kepadanya. Maka ini ya, jadi kita diuji, tapi kita mohon semoga Allah SWT menghindarkan kita dari ujian yang berat ya. Tetapi kita tetap berusaha dan berdoa semoga Allah SWT memberikan kesabaran kepada kita semua. Kenapa demikian? Karena setiap orang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian dari Allah SWT. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bersabar. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup para pemirsa di rahmatan Allah Ta'ala, bahwa kalimat tauhid ya, ini merupakan kalimat yang paling tinggi ya, di sisi Allah SWT ya. Paling tinggi, paling berbobot di sisi Allah SWT. Tetapi harus kita mengetahui syarat-syaratnya. Meskipun kita harus husnudzon kepada saudara kita nggak bisa membelah dada seseorang ya. Tetapi meskipun demikian, kita sebagai peringatan kepada kita semuanya untuk senantiasa mengoreksi diri kita. Apa yang telah kita ucapkan dari kalimat syahadat ini, betulkah sudah berdasarkan ilmu? Sudahkah kita tahu maksudnya kalimat tersebut? Ya. Kemudian sudah yakinkah kita? Sudah ikhlaskah kita? Jujurkah kita? Ya. Kemudian sudah betul-betul mencintaikah kita? Sudah tundukkah kita? Sudah menerimakah kita? Ya. Kalau itu semua sudah kita laksanakan semua, insya Allah kalimat yang kita ucap, kalimat syahadat, merupakan kalimat yang sangat berbobot, beratnya melebihi langit seisinya dan dunia seisinya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik saudaraku, demikian akhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi yang siang hari ini. Kami aturkan jazakallahu khairan kepada Ustaz. Insyaallah semoga kembali satu kesempatan yang Insyaallah. Bismillah. Pemirsa yang telah menyimak bergabung bersama kami, jazakallahu khairan. Terima kasih. Semoga kita semuanya mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf tentunya segala kekurangan yang ada. Insyaallah kita jumpa kembali insyaallah taala, dan kita akan kembali ke Jakarta dari Solo bersama Pak Sukarjo. Kita kembali ke Jakarta. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.